Bungkus kami sekali lagi terus, kami minta dengan kuat kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Buka hati pikiran kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Katakan amin. Kemuliaannya membawa damai sejahtera. Luar biasa. Hari ini dalam perayaan Natal kita, saudara, kita bersyukur sekali dalam Christmas Fellowship. Pada malam hari ini saya percaya berkat Tuhan besar bagi kita semua. Baik, saudara boleh buka Alkitab saudara dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan buat saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kalau boleh saya bacakan dari ayat yang 13, dikatakan demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Jadi saudara, ada beberapa, karena berkat itu bukan bicara apa yang saudara mampu perbuat. Berkat itu bukan bicara apa yang saudara punya. Berkat itu juga bukan bicara status saudara. Tapi berkat itu murni karena kemuliaan Tuhan. Amin. Saya di gereja seringkali menyampaikan firman Tuhan bahwa sifat Tuhan adalah memberkati. Itu sebabnya kita menjadi anak-anaknya, kita diberikan berkat. Jadi berkat itu sifatnya Tuhan. Jadi bahkan kalau saudara baca di Alkitab, Bapak Ibu, orang jahat yang paling banyak dapat berkat. Ya, bukan berarti terus kita harus jadi jahat. Tapi dari situ kita belajar bahwa berkat itu sifatnya Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi berkat kita pada akhir tahun ini. Siapa yang masih percaya akhir tahun ini masih dapat berkat? Amin. Amin. Itu berkat lagi dicari oleh seluruh dunia. Tapi kita punya berkat. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, sekali lagi saya katakan, sifatnya memberkati. Apa berkat pertama atau apa berkat yang ajaib lewat kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap tahun dalam Natal, secara khusus pada pesan Natal tahun 2023. Yang pertama, saudara perhatikan sesuai dengan tema, ada di brosur, ada di spanduk, saudara bisa lihat, ada kemuliaan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu saudara tidak bisa dapatkan dari hal-hal dunia. Damai sejahtera tidak bisa kita dapatkan dari apa yang kita bisa lihat secara mata jasmani saja. Damai sejahtera tidak kita bisa dapatkan dari apa yang kita dengar secara telinga jasmani. Ternyata damai sejahtera itu berkat besar. Katakan amin. Dan damai sejahtera hanya dimiliki, hanya diterima oleh orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi dikatakan ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapa yang berkenan kepada Tuhan? Kalau bicara pribadi kita, saudara, mau cantik, mau ganteng, mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau miskin, dosa membuat saudara dan saya tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Betul? Tidak ada lagi, saudara. Saudara boleh S1, S2, S3, profesor. Saudara boleh punya rumah 1, 10, punya mobil beberapa. Kalau hanya melihat manusia sebagai manusia saat ini, saudara, tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Halo? Kenapa tidak ada manusia lagi yang berkenan kepada Tuhan? Roma pasal 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Tuhan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kemuliaan sudah hilang, maka manusia tidak akan bisa damai sejahtera. Jadi bukan karena siapa saudara, maka saudara bisa menjadi damai sejahtera. Tidak. Bukan karena kekuatan, kepintaran, maka saudara bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Ingat ya, minggu lalu saya sampaikan firman bahwa kita diberkati dan pasti diberkati karena perkenanan Tuhan. Lalu bagaimana supaya orang berkenan kepada Tuhan? Nah, ini keren. Ternyata untuk berkenan kepada Tuhan sederhana. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau hari ini kita merayakan Natal, seluruh dunia merayakan Natal, saudara, itu tanda orang-orang percaya, orang-orang Kristen menerima Yesus. Dan orang yang menerima Yesus itu mendapat perkenanan Tuhan. Dan orang yang mendapat perkenanan Tuhan berarti mendapat kembali kemuliaan Tuhan. Dan orang yang mendapat kembali kemuliaan Tuhan pasti dapat damai sejahtera. Amin. Coba coel temannya dulu, bilang, saya damai sejahtera. Bagaimana dengan kamu? Nah, karena ini sudah tinggal 2 minggu, jangan-jangan ada yang berpikir, aduh doanya belum dijawab Tuhan yang awal tahun itu. Saya ini melayani puluhan tahun, mendoakan banyak orang dari berbagai kalangan. Seringkali saudara, makna Natal tergeser dengan doa yang belum dijawab. Sebelum saya ke sini, berapa hari lalu saya layani orang, saya pikir, dia mau didoakan apa, acara apa saudara. Ternyata saudara, beliau cuma kasih tahu begini, Pak, saya punya dream book. Saudara tahu dream book? Dream book itu bagus. Saudara boleh tiru, boleh lakukan. Semua kerinduan-kerinduan saudara-saudara catat di buku. Percaya, imani, sekali waktu pasti terjadi. Amin. Tapi masalah penggenapan itu urusan Tuhan. Nah, jadi ada orang-orang yang mungkin terlalu punya pengertian sendiri begitu. Dia catat di dream booknya dan dia doakan setiap hari. Dari Januari sampai Desember ini, taruhlah misalnya dia punya 10 poin. Misalnya 1 pengen ini, 2 pengen ini, 3 pengen ini, kan begitu ya. Ternyata dalam 1 tahun ini, dari 10 poin yang dijawab Tuhan, katanya cuma 1. 9 lagi belum dijawab Tuhan. Sementara, tahun ini akan berakhir beberapa minggu lagi. Jadi dia kecewa dan nangis bombay, saudara. Tahu nangis bombay? Seperti bawang ditempel di matanya, jadi air matanya tidak berhenti. Lalu dia merasa sedih dan sampai keluar kata, Tuhan tidak sayang sama saya. Nah, ini pekerjaan setan, Bapak Ibu. Halo? Apakah kalau tahun ini selesai dan ada pergumulan atau kerinduan saudara belum dijawab Tuhan, maka tahun depan Tuhan tidak menjawab lagi? Tidak seperti itu. Ini ada hal yang salah dalam paradigma orang Kristen. Seolah-olah kalau dia doakan terus, maka Tuhan pasti jawab. Ingat baik saudara, doa itu kerendahan hati kita. Amin. Jangan jadikan doa hanya sebagai alat untuk kita memohon sesuatu. Doa itu kerendahan hati untuk kita bergaul dengan Tuhan. Tapi untuk mendapat sesuatu, percayalah perkenanan Tuhan. Amin. Nah, perkenanan Tuhan akan membuat kita mendapatkan banyak hal. Yang pertama, saudara-saudara perhatikan, saya catat di sini, saudara, kemuliaan Tuhan akan membuat kita disertai malaikat. Wah, siapa di sini masih percaya bahwa ada malaikat?
Kita tidak bisa lihat malaikat dan tidak perlu lihat juga. Tapi saudara harus percaya bahwa malaikat ada. Amin. Kalau saudara lihat, coba saudara buka Alkitab saudara baik-baik. Saudara lihat dalam Lukas pasal 2 tadi, dalam ayat yang ke-13, ada di sini, 13 dan 14. Tiba-tiba. Ternyata saudara, kalau Tuhan berkenan, tiba-tiba. Coba katakan sama saya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Sekali lagi, tiba-tiba. Tiba-tiba. Keren kan? Siapa di sini pengen dapat berkat tiba-tiba? Tiba-tiba. Pak, saya lagi nunggu ini. Tiba-tiba. Aduh. Tiba-tiba pulang dari retret. Mobil baru depan rumah. Tiba-tiba pulang dari retret. Emas batangan kah? Tiba-tiba pulang dari retret. Yang sakit pinggang sembuh. Katakan amin. Tahu nggak? Namanya tiba-tiba. Ada yang tahu tiba-tiba itu kapan waktunya? Tidak. Saudara, kadang-kadang rema itu datang dalam kata-kata sederhana yang sepertinya remeh-remeh. Siapa yang mau membahas kata tiba-tiba? Tidak ada. Semua membahas tentang, oh Yesus lahir di Palunga, dibungkus dengan kain lampin, ada bintang di timur. Amin. Kita sudah puluhan tahun mendengar itu, dan itu iman, itu firman, itu amin. Tapi hari ini saya dapat rema tiba-tiba. Kalau saudara lagi tidur kan, tiba-tiba. Seru nggak kalau tiba-tiba? Nah, kerennya lagi saudara, tiba-tiba yang Tuhan janjikan di sini bukan tiba-tiba yang kekagetan. Seperti Alkitab berkata, akhir zaman akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Tapi orang percaya tiba-tiba mengalami perjumpaan, pertolongan dari malaikat Tuhan. Lihat, tiba-tiba tampak. Keren habis ini. Tampaklah bersama dengan, wih, ini ada apa ini? Tampaklah bersama dengan malaikat. Sejumlah besar bala tentara. Berarti orang percaya sudah punya malaikat. Katakan amin. Anda pergi ke kantor, Anda pergi berbisnis, Anda pergi belanja pun, Anda sudah punya malaikat. Tapi Tuhan Yesus terlalu sayang kepada kita. Sekalipun kita sudah punya malaikat, Bapak Ibu, ternyata Tuhan masih mengirimkan apa? Bala tentara. Sejumlah besar bala tentara sorga. Luar biasa. Selain malaikat, Tuhan juga masih mengirimkan bala. Berapa banyak? Sejumlah besar, banyak. Ini berlaku untuk mengumandangkan kemuliaan bahwa Tuhan Yesus itu benaran Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya dirayakan oleh gembala. Perhatikan. Kelahiran Yesus bukan hanya dirayakan oleh orang-orang Majus. Kelahiran Yesus juga bukan hanya dirayakan oleh seluruh dunia. Tapi kelahiran Yesus juga dirayakan oleh orang-orang surgawi. Pribadi-pribadi surgawi. Malaikat dan bala tentara. Dan kalau Yesus ada di hidupmu hari ini, maka percayalah, malaikat dan bala tentara surga menyertai engkau. Amin. Dia tidak melihat kita, tapi dia melihat pribadi siapa yang lahir dalam hatimu. Dan hari ini kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ada 3 orang yang sudah dibaptis. Lahir baru. Berarti mereka sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Mereka akan bersama malaikat. Mereka akan disertai oleh bala tentara surga. Amin. 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 Memang kita tidak lihat dan tidak perlu lihat. Karena jangan-jangan kalau kita nggak siap kita lihat, kita bisa kencing celana nanti repot kan. Jadi lebih baik tidak usah lihat, tapi biarkan dia menyertai kita. Memang dia tidak menyertai kita selama-lamanya, jangan salah pengajaran ya. Yang menyertai kita selama-lamanya siapa? Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong saudara selama-lamanya.
Tapi malaikat tiba-tiba, katakan amin. Nanti saudara lagi ngantuk, bawa motor, bawa mobil, tiba-tiba malaikat tolong. Itu kerjanya. Nanti saudara salah langkah, dihipnotis sama orang. Sekali waktu saya doakan orang, saudara. Waktu zaman bendahara-bendahara kantor itu bayar gajinya itu uang cash, setorkan ke bank. Itu kan bawa satu tas begitu, satu amplop. Ini perusahaan yang biasa, bukan yang super ya, saudara. Tapi di amplop itu dia bawa uang kurang lebih 280 juta. Kira-kira besar atau kecil? Wah, siapa yang mau tiba-tiba dapat 280 juta? Semua tiba-tiba saudara bermurah hati. WA grup akan penuh. Bu, mau makan di mana? Saya bayarin. Dapat 280 juta, tiba-tiba. Lalu saudara, karena dia sudah capek, sudah lelah, dia sedikit kurang berdoa di hari-hari bulan-bulan, di hari-hari terakhir bulan itu, akhir bulan. Jadi dia urus, dia susun keuangan. Lalu biasanya gajian tanggal berapa? 27, 28, 29 begitu ya, akhir-akhir bulan. Jadi dia selain ada yang sudah dia taruh di kantor yang untuk gaji cash, dia harus setor lagi ke bank kurang lebih 280 juta itu. Saya pikir 280 juta itu bertas-tas, ternyata cuma 2 amplop. Amplop coklat, satu amplop itu 100 jutaan. Jadi kalau 280 juta itu cuma 2 amplop sama satu amplop putih itu. Gitu. Saya bilang, masa? Iya pak. Masa? Saya bilang, iya pak. Saya tidak percaya kalau tidak dibawa ke rumah. Kalau tidak bawa, saya tidak percaya. Lalu saudara, di jalan, saya ingat itu di Citralen. Saya lupa, saya pikir di Jakarta. Tapi orang Sentul mah masih. Nah, di Citralen saudara, ada orang tepuk punggungnya. Itu namanya hipnotis atau gendam ya. Ditepuk punggungnya. Halo. Tiba-tiba singkat cerita, dia kasih itu uang saudara. Dia kasih itu uang satu amplop 280 juta. Lalu diterima satu amplop lagi. Satu amplop, satu kantong tas, saya lupa ya intinya itu ya. Kesaksian kadang saya lupa karena itu sudah lama saudara. Ternyata isinya kertas putih, dipotong-potong seperti uang. Entah apa omongannya, mungkin si yang menepuk itu bilang begini, tukaran dong, ini uangnya 2 kali lipat atau apa, saya tidak paham, saya lupa. Dikasih saudara. Tapi saudara tahu, bayangkan kalau itu uang itu benaran dibawa, apa yang terjadi sama dia? Pasti dipecat. Penjara tergantung kasih karunia bos. Tapi pecat sudah pasti. Betul? Sudah tahu bagaimana cara Tuhan nolong dia? Dia sudah kasih itu uang. Dia sudah terima itu amplop yang isinya kertas. Tiba-tiba saudara, dia tersandung sama barang orang di jalan, di dalam mall itu. Dia mau setor di BCA Citralen. Tiba-tiba kakinya tersandung, dan begitu tersandung, dia jatuh, dia teriak, darah Yesus. Begitu bilang darah Yesus, sadar dia. Orangnya belum keluar. Dia teriak, tolong, itu uang saya. Security langsung tangkap. Hebat gak? Sampai hari ini dia tidak mengerti bagaimana cara Tuhan nolong dia. Kok bisa orang kena hipnotis, tersandung, dan uang itu sudah di tangan itu penjahat, tapi dia ditolong oleh Tuhan. Itu namanya tiba-tiba. Masih saudara percaya nggak? Jangan-jangan ini orang Kristen terlalu banyak nonton TikTok, terlalu banyak nonton Facebook. Tahu Facebook? Insta kilogram lah. Terlalu banyak main dan nonton segala macam yang membuat takut, yang membuat iman hancur. Yang percayanya adalah bahwa mujizat sudah tidak ada. Padahal Alkitab menjamin, baik dulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Amin. Jangan saudara pikir kemuliaan Tuhan itu saudara dapat nanti saat saudara sudah hebat. Tidak. Kemuliaan Tuhan menolong saudara dalam hal-hal yang sederhana. Katakan amin. Ih, keren. Saya aja merinding mendengar kesaksian itu. Padahal dia lagi karena saking paniknya, dia lagi kurang berdoa di beberapa hari itu. Tapi sifat Tuhan
Orang yang berkenan pasti ditolong Tuhan. Jadi jangan saudara pikir Tuhan itu tidak perhatikan kita. Makanya Alkitab bilang begini, barang siapa punya iman sebesar apa? Biji sesawi. Sebesar apa? Biji sesawi. Biji jengkol? Biji sesawi. Pernah tahu biji sesawi? Kecil sekali saudara. Kecil kayak satu titik itu biji sesawi. Ternyata iman memang tidak butuh besar. Kecil aja. Karena Tuhan tahu kalau besar, semua kita jadi Spider-Man. Semua kita bisa lakukan banyak hal. Tapi Tuhan bilang, kecil aja, artinya hargailah iman itu. Itu ada perkenanan Tuhan dalam iman. Maka saudara diberkati. Saudara lihat dulu Mazmur 24. Boleh ditampilkan di layar. Mazmur 24 ayat 1. Kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 dulu, Mazmur 24 ayat 1 dulu. Nah, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di. Nah, masihkah saudara percaya bahwa Tuhan yang punya ini? Masih saudara percaya nggak? Atau saudara sekarang sudah bergeser, yang punya dunia ini adalah Bill Gates? Masih hidup atau sudah tidak ada beliau? Masih ya? Apakah saudara percaya yang punya dunia ini hanya orang-orang yang punya perusahaan besar? Tuhan yang punya. Siapa yang katakan ini saudara? Daud. Seorang raja yang hebat, yang kaya. Jadi kalau raja yang hebat, yang kaya saja berani bilang Tuhan yang punya, masa kita tidak mau percaya kepada dia? Amin. Jadi kita perlu bersyukur kalau Yesus lahir di bumi hari ini. Dalam hati saudara, itu artinya saudara berkenan. Dan orang yang dikenan oleh Tuhan pasti punya damai sejahtera. Amin. Sekarang lihat ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Kita lihat ayat 7. Bisa? Ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu. Sama-sama kita baca. Ini perkataan iman. 1, 2, ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sampai di sini dulu. Bagaimana caranya supaya Raja kemuliaan masuk dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Angkat kepalamu, sama-sama angkat kepala hari ini. Artinya angkat itu apa? Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan, jalannya malu-malu. Orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan merasa ragu-ragu, merasa takut. Bagaimana mungkin saya bisa? Masa sih saya akan modelnya begini? Ah, sudahlah. Betul nggak? Tapi firman Tuhan, kalau mau Raja kemuliaan datang dalam hidup saudara, angkat kepalamu. Kenapa kita harus angkat kepala? Karena perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita ketika kita terima Tuhan Yesus. Dan waktu saudara angkat kepala, perkatakan juga baik-baik. Pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu. Pintu gerbang apa yang harus kita angkat, saudara? Kita percaya kita mau masuk ke satu tempat. Setiap tempat ada pintunya. Betul nggak? Ada gerbangnya. Tadi saudara kita pagi-pagi masuk ke tempat ini, ada gerbangnya. Kalau gerbangnya tidak diangkat, tidak dibuka, bisa masuk nggak? Saudara, ada pintu-pintu berkat. Ada pintu-pintu untuk kita bisa masuk ke dalam berkat. Saudara harus angkat kepala, pandang kepada Tuhan Yesus, dan berkata, Tuhan, saya mau masuk ke pintu ini. Angkat. Amin. Masih percaya nggak? Yang sakit harus percaya. Pintu untuk kesembuhan disediakan oleh Tuhan. Kita cuma perlu berdoa. Angkat Tuhan. Saya setiap hari belajar memperkatakan itu.
Terjadi tidak terjadi bukan urusan kita. Urusan kita percaya, perkatakan, imani. Amin. Apalagi pintu-pintu yang berabad-abad. Bayangkan, kenapa dibilang berabad-abad? Tadi ayat 1 dikatakan yang mempunyai seluruh dunia siapa? Tuhan. Tapi yang menikmati berkat dunia siapa? Orang-orang tidak percaya. Masih sedikit orang-orang percaya. Hari ini saya buka rahasia. Ingat baik. Asal saudara percaya, saudara diberkati. Ayat 8, lihat lagi. Ayat 8. Siapakah itu raja kemuliaan? Nah, siapa itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ternyata saudara, malaikat menyertai kita karena kita akan masuk dalam peperangan. Ada peperangan nyata melawan setan, kerasukan, santet, sihir. Ya, tadi pagi kita mulai ngobrol-ngobrol. Ada perusahaan, ada usaha yang paling sering itu rumah makan. Masak nasi baru 1 jam basi. Nah, di sini banyak itu. Saya daerah sini tahu. Setannya dari mana kita tahu. Minyak goreng bisa berubah jadi air. Memang setan ini tukang tipu. Dia tidak bisa rubah air jadi anggur, dia rubah minyak jadi air, kan gitu. Air jadi anggur kan yang tidak berharga jadi berharga. Ini setan ubah yang berharga jadi tidak berharga. Minyak itu mahal, diubah jadi air. Jadi setan itu merubah yang berharga jadi tidak berharga. Tapi Tuhan yang tidak berharga jadi berharga. Selain peperangan nyata begitu saudara, kita juga punya peperangan dalam diri kita. Supaya iman bertumbuh ada peperangan. Masihkah saudara percaya bahwa Tuhan akan membuat saudara menang dalam peperangan di pikiran? Amin. Harus percaya. Ayat berikutnya. Ayat 9. Angkatlah kepalamu. Kembali diulang. Hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat yang ke-10. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Amin. Amin. Jadi diulangkan lagi. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan itu pasti menyertai kita. Yang berikutnya. Tadi poin pertama. Katakan sama saya. Malaikat pasti menyertai saya. Malaikat bukan Tuhan ya. Tidak boleh ada yang menyembah malaikat. Ya. Yang kita sembah hanya Tuhan Yesus, Allah Bapa, 3 pribadi. Amin. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namanya Tuhan Yesus. Kita tidak sembah malaikat, tapi Tuhan yang kita sembah akan mengirimkan malaikat. Amin ya. Jangan salah. Yang kedua, yang saudara akan dapat atau yang Tuhan rindukan saudara, saudara akan mendapatkan wajahnya Tuhan. Saudara lihat Bilangan 6 ayat 26. Ini doa-doa berkat yang kadang-kadang atau sering kali saya sampaikan dalam doa berkat. Saudara lihat Bilangan yang ke-6 ayat yang ke-26. Nah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Ternyata kemuliaan Tuhan bukan hanya dia mengirimkan malaikat saudara, tapi kemuliaan Tuhan yang membawa damai sejahtera, dia juga berjanji menghadapkan wajahnya. Amin. Bayangkan kita lagi dalam pergumulan, tiba-tiba ada wajah Tuhan. Amin gak? Amin. Kalau saudara lagi sedih, lagi kangen, lagi orang pacaran, saudara lagi kangen sama pacar saudara, atau istri saudara, atau suami saudara, atau orang yang saudara kasihi, tiba-tiba dia ada di depan wajah saudara. Senang gak? Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Yang belum pernah jatuh cinta katakan juga amin. Yang anak-anak amin juga. Wah, anak-anak kalau kangen, saya sering tinggalkan anak-anak saya pelayanan ke luar kota.
Itu saudara, ini anak saya yang paling kecil ini, aduh romantisnya luar biasa. Drama Korea kalah. Nanti dia kirim video, papiku cintaku. Wih, mau dengar videonya? Aku kangen loh sama kamu papiku. Ih. Pokoknya saudara, kita tidur sambil senyum nanti. Dan nanti begitu pulang saudara, begitu dia ngomong gitu, tiba-tiba saya datang, wah senangnya minta ampun. Itu yang namanya, bayangkan kalau saudara rindu, tiba-tiba yang saudara rindu ada di depan saudara. Tuhan adalah pribadi yang harusnya menjadi kerinduan kita. Ketika saudara rindu sama Tuhan, tiba-tiba dia hadapkan wajahnya. Dan dia menghadapkan, dia berikan apa saudara? Damai sejahtera. Ini keren. Jadi Yesus itu dalam perayaan Natal kita ini saudara, kita ini sudah orang-orang yang dewasa, pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap hari ada wajah Tuhan di depan kita. Itu yang memberikan damai sejahtera. Saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang yang dikenan Tuhan, ya, orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, saudara, masalah boleh banyak. Saya mau tanya sedikit, siapa di sini yang masalahnya sedikit? Nah, ketawa semua kan? Siapa di sini yang masalahnya sedang? Nah, oh, ada, sedang ada masalah. Siapa di sini yang masalahnya banyak? Wah, angkat tangan. Kalau ditanya masalahnya apa? Nggak tahu kan? Betul nggak? Tapi begini, ini benar. Sekalipun saudara kayaknya banyak masalah dan saudara sendiri tidak tahu masalahnya apa, tapi lihatlah wajah saudara pagi-pagi di cermin. Dengan masalah yang sebanyak itu yang saudara pun tidak tahu, masih suka cita nggak? Masih kan? Itulah kemuliaan Tuhan. Saya mendoakan orang terlalu banyak, uangnya banyak, asetnya banyak, tapi kalau tidak ada Yesus di hatinya, mukanya itu kayak jeruk purut. Tahu jeruk purut? Nah, dia mau glowing kah, suntik vitamin A sampai Z, paling ketahanannya selama di salon, sampai rumah mengkerut lagi. Percaya, benar. Kenapa? Yang membuat wajah kita bersuka cita adalah damai sejahtera. Amin. Dan itu pemberian siapa? Tuhan Yesus. Saya perhatikan setan lagi berusaha mencoba merusak orang-orang yang punya iman seperti ini. Digoncang kiri, digoncang kanan, digoncang depan, digoncang belakang. Tapi ingat, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya, pasti ada damai sejahtera. Maka dari itu kita melayani Tuhan, berikan kemuliaan baginya di surga. Damai sejahtera akan menjadi milik saudara. Jadi saudara melayani yang sekecil apapun, berikan hormat bagi dia. Saudara jangan lihat banyaknya, jangan lihat besarnya, jangan lihat kerennya, apalagi angpaunya. Tapi yang perlu dilihat bakpao, karena kalau nggak ada bakpaunya nggak makan kita. Paham ya? Ini bercanda. Dia jangan lihat hal-hal itu. Yang penting saudara berikan semua untuk Tuhan. Maka saudara diberkati dengan wajah Tuhan. Saya mau tanya, cukup nggak wajah Tuhan? Atau yang cukup itu adalah uang untuk bayar utang? Mana yang lebih cukup? Wajah Tuhan atau hal-hal yang kita butuhkan? Sebenarnya saya sudah siapkan video, tapi nggak bisa nggak ya? Nah, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Masih ada hari lain. Saya sudah siapkan beberapa video untuk kita lihat. Tapi karena kondisi teknis ya tidak apa-apa. Jadi saudara, seringkali orang lupa ya bahwa apa yang dia ucapkan pasti terjadi. Kadang-kadang kita setiap hari mengucapkan yang jelek-jelek. Terjadi nanti. Ucapkan yang baik-baik. Orang yang sudah melihat wajah Tuhan pasti ucapkan yang baik. Gimana kalau saudara pacaran? Kalau yang pernah jatuh cinta, yang pernah pacaran nih, taruhlah saya dengan istri saya. Pas kali saya teleponan, video call, atau lagi duduk bersama makan bakso, mie ayam, apalagi
kue pancong, segala macam. Lalu saya lihat dia lagi di depan wajah saya, lalu lagi pacaran nih, lagi mesra-mesraan. Saya bilang, jelek kali kau. Aduh, kenapa modelmu begini? Kira-kira apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia lakukan? Wah, selesai, saudara. Habis saya. Ya. Kalau udah nikah mungkin aman. Kalau masih pacaran, aduh, cintaku. Ngomongnya sih cintaku, sayangku. Tapi jelek kali kau. Gimana, saudara? Ada perempuan masih mau terima itu? Gak ada, saudara. Damai sejahtera hilang. Kalau kita lagi berhadapan muka dengan sesuatu yang kita kasihi, pasti kita ngomong apa? Aku rindu kepadamu. Betul nggak? Aku sayang loh sama kamu. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik kan? Tuhan memberkati. Itu orang yang lagi berhadapan. Begitu juga kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, orang yang dikenal Tuhan, perkataannya pasti baik. Amin. Jadi mulai malam ini, Natal ini, akhir tahun, awal tahun, terus sampai nanti saudara bersama Tuhan, mulai berkatakan hal-hal yang baik. Karena Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada saudara. Yang buka usaha, begitu saudara sampai di usaha saudara, tumpang tangan. Oh Tuhan, hari ini berkat melimpah. Amin. Perkatakan, saya kan tidak tahu masing-masing kebutuhan saudara. Misalnya saudara punya kebutuhan hari ini, biasanya customer saudara misalnya 200 orang. Saudara bilang hari ini customer paling sedikit 300 misalnya. Sekalipun besok atau sore ketika saudara tutup usaha saudara belum sampai segitu. Perkatakan terus. Tadi kita sudah katakan. Perkatakan, angkatlah pintu-pintu gerbang itu. Amin. Ini berkatnya. Terus saudara lihat lagi. Nah, kita lihat. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Dan nanti Yohanes pasal 20 ayat 26. Saudara lihat dulu Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Saudara lihat. Ini adalah Yesus yang lahir dan kemudian sudah melayani kita orang-orang berdosa. Melayani kita orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita di sini diwakili oleh rasul-rasul. Saudara lihat Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Di mana saudara? Di suatu tempat, taruhlah di Sentul ini. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Wah, terkunci loh pintunya. Kenapa pintunya terkunci, saudara? Karena takut. Nah, kenapa pintunya terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berkata di tengah-tengah mereka. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara lihat. Meskipun rasul-rasul ini sudah mengalami mujizat, amin. Mereka sudah menyembuhkan orang sakit, sudah usir setan, sudah melihat terlalu banyak keajaiban. Tapi saudara, setelah Yesus terangkat, halo, ini kisahnya, mereka berkumpulnya di mana? Di tempat yang terkunci. Kenapa? Takut. Siapa di sini yang tidak takut? Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya rasa takut. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Kalau manusia tidak takut lagi, tidak ada firman jangan takut. Karena Tuhan tahu manusia selalu takut, makanya Tuhan bilang jangan takut. Tapi kali ini beda. Perkenanan Tuhan membuat di tempat yang terkunci, di hati yang lagi takut, tiba-tiba bukan hanya malaikat, Tuhan Yesus berdiri di tempat itu. Bayangkan pintu terkunci, berarti Yesus tembus tembok nggak? Saudara lebih percaya setan tembus tembok apa Yesus tembus tembok? Jangan terlalu banyak nonton film kuntilanak beranak dalam kubur. Jadi lebih percaya setan tembus tembok.
Saya mau beritahu, Yesus lebih hebat. Dia bisa tembus tembok, tembus planet juga bisa. Dia tiba-tiba berdiri, saudara, karena Tuhan tahu kita lagi takut. Waktu saudara takut, Tuhan punya cara. Waktu pintu-pintu di depan saudara terkunci, Tuhan punya cara untuk dia masuk dalam keadaan itu. Dan dia masuk dalam hidup saudara, bukan hanya bawa berkat. Dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Pintu-pintu yang terkunci, contohnya apa? Nah, ini kita harus doa baik-baik. Ada banyak anak-anak muda di sini belum dapat jodoh. Nah, harus dibuka itu gemboknya. Pintunya diangkat. Tapi yang saya lagi bingung ini, saya pernah doain beberapa anak muda. Pak, doakan kami. Lalu pas doa, tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya. Wah, ini mereka belum nikah semua. Lalu saya tanya, wah, kalian belum nikah ya? Iya, Pak. Mau didoakan untuk dapat jodoh? Enggak mau. Nah, loh, kalau enggak mau gimana kita berdoa, saudara? Nah, itu di luar sana. Di sini semua masih mau punya jodoh. Kita berdoa, saudara. Ini penting, ini berkah. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi waktu pintu terkunci apapun, nanti sampai nanti malam sudah tidur, masing-masing berdoa di kamar. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya pintu ini lagi terkunci. Aku percaya, tapi aku takut. Amin. Aku percaya sih Tuhan, tapi aku takut. Bagaimana caranya aku tidak tahu. Saudara ngomong aja dengan rendah hati. Maka percayalah, nanti Tuhan akan datang. Pintu mau terkunci bagaimanapun, kalau dia Yesus, dia bisa datang. Dan dia akan buka itu. Dan dia ajak makan bersama. Amin. Kemudian, saudara lihat lagi. Di ayat yang ke-26. Dari pasal 20 ini. Ayat 26, apa katanya? 8 hari kemudian. Hebat loh Tuhan. Ternyata dalam kondisi terlalu banyak rasul-rasul mengalami pintu terkunci. Jadi saudara harus merasakan firman Tuhan di Natal ini. Jangan saudara pikir hanya kita yang punya pintu terkunci. Mereka juga. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di mana? Di rumah itu. Artinya ada persekutuan. Jadi sekalipun saudara punya banyak pergumulan, jangan malas berkumpul di gereja. Katakan amin. Berapa banyak mereka? Mereka bukan kayak kemarin yang di Gelora Bung Karno, KKR, bukan. Mereka cuma 12 orang. Betul? Kita jauh lebih banyak dari 12 orang. Betul nggak? Harus bangga. Kadang kita kan lebih senang membangun euforia. Tahu euforia? Semangat palsu itu. Mereka cuma 12 orang, tapi mereka setia berkumpul. Amin. Di rumah itu. Thomas, saudara tahu siapa Thomas? Yang tidak percaya. Bersama-sama dengan mereka. Sementara apa saudara? Sementara apa saudara? Pintu-pintu terkunci. Memang sudah Tuhan nyatakan mujizat, tetap saja takut. Sudah Tuhan tolong, tetap saja tidak percaya. Itulah manusia. Jadi kalau ada seperti itu anak-anak Tuhan, tidak apa-apa. Bukan bela diri, tapi memang ya begitu. Amin. Pintu terkunci. Tapi Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Amin, saudara. Ini berkat besar. Saya setiap kali saya berdoa, selalu berdoa saudara dapat terobosan akhir tahun, awal tahun. Tapi sia-sialah hamba Tuhan berdoa kalau saudara tidak mau percaya bahwa sekalipun pintu terkunci, Tuhan bisa datang. Amin. Mari hari ini kita berdoa. Pintu mau terkunci, hati saudara boleh takut, hati saudara boleh bimbang. Tapi karena perkenanan Tuhan, dia akan masuk di pintu yang terkunci itu. Karena kemuliaannya menyertai saudara. Dan saudara pasti ditolong Tuhan. Amin. Saya merindukan saudara, tahun-tahun akan datang, kita akan lebih besar lagi. Bukan untuk kesombongan kita, tapi karena itu janji Tuhan.
Alkitab berkata, aku akan mengumpulkan kepadamu orang-orang dari utara, timur, selatan, dari negeri-negeri yang jauh. Karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari saudara perkuat doa saudara. Tidak ada yang mustahil. Memang saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai gembala, kalau melihat secara pikiran selama saya melayani, selama saya hidup, rasanya pintu terkunci terlalu banyak. Tapi kalau saya boleh bersaksi, terlalu banyak juga saya mengalami di tengah pintu terkunci, Tuhan datang. Tapi namanya manusia, sudah ngalami banyak itu, tetap lagi ketika ngalami masalah, takut lagi. Jadi ini khotbah bukan hanya buat saudara, tapi buat kita semua, termasuk saya. Sepanjang tahun ini ada pintu-pintu. Contoh paling sederhana, banyak orang pikir COVID itu sudah pintu terkunci paling berat. Makanya istilahnya adalah lockdown. Semua bingung, gimana caranya ibadah? Hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun lockdown. Tapi ternyata saudara, di pintu-pintu yang terkunci, Tuhan datang. Amin. Justru setelah kena COVID, imannya tambah kuat. Kami di gereja dulu saudara, sebelum kena COVID saudara, jaga semua. Kita aja jaga jarak. Kan waktu awal-awal ibadah saudara cuma 3 orang. Tidak boleh full band, musik 1 saja, keyboard, multimedia 1, pendeta 1. Maksimum 4 orang. Jadi multimedia, pendeta, musik, oh ya 1 lagi WL. Jadi tidak boleh rame-rame, jaga jarak. Begitu batuk semua pura-pura saya ke toilet dulu, padahal dia supaya steril dulu udaranya. Jadi orang ketakutan semua. Tapi mau menghindar bagaimanapun, kena semua. Alumni, tahu-tahu kenapa nggak datang? Enggak, padahal itu lagi karantina itu. Diam-diam semua 2 minggu. Tapi setelah kena saudara, pas pelayanan, boleh gabung, datang saja. Batu nggak pakai masker. Itu buktinya bahwa apa saudara? Di pintu yang terkunci, Tuhan tetap datang. Siapa yang pikir ibadah bisa sebebas ini? Coba saudara pikir dulu, ibadah nggak sebebas ini loh dalam online. Tapi gara-gara COVID, sampai pendeta dari kampung saja, saudara ketik namanya di YouTube ada. Betul nggak? Dulu yang bisa masuk YouTube itu hanya pendeta-pendeta hebat. Sekitar 10 tahun lalu atau berapa belas tahun lalu, pertama kali saya diundang ke Singapura, atau saya lupa lah, Singapura apa Malaysia itu. Dibatalkan waktu undangan pertama saudara. Karena dicari nama saya di YouTube tidak ada. Dicari nama saya di Google tidak ada. Mereka ragu kalau saya pendeta. Lalu mereka bilang, Pastor, I'm sorry, maybe itulah campur-campur dengan bahasa Malaysia. Maybe kita schedule ulang lah ya, Pastor, katanya kalau ke Malaysia. Saya bilang, kenapa? Kami ada konflik intern katanya. Jadi bahasa Malaysia itu konflik, padahal maksudnya ada masalah intern. Oh gitu ya, dalam hati saya udah persiapan, udah bikin paspor, udah pengen ketemu Upin Ipin kan gitu. Dibatalkan, kira-kira kasihan amat. Saya udah mikir mau ambil itu jambulnya si Upin apa si Ipin itu kan, foto ke, dibatalkan gara-gara dicek di YouTube, dicek di Google tidak ada. Nah, sampai berapa bulan kemudian pendeta dari Malaysia itu datang ke gereja, ketemu, diajak, oh dia ngobrol, oh beneran ini, oh beneran pendeta. Dalam hati saya, ya ampun, ngeri kali. Kita udah melayani puluhan tahun masih nggak percaya. Hanya gara-gara tidak ada di media sosial. Tapi pas sudah ketemu, boleh. Jadi tertunda berapa bulan begitu. Pas beliau datang, jadi. Begitu sampai di mana tuh? Pokoknya di luar negeri lah. Saya lupa, pertama itu Singapura atau Malaysia, saya lupa. Sampai di wilayah itu saudara, kita pelayanan saudara. Hari pertama KKR dan sekolah doa saudara, yang datang itu sedikit sekali. Karena mereka tidak kenal siapa yang melayani. Tapi begitu mujizat Tuhan terjadi, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kita nggak bisa tidur.
Penuh itu saudara. Itu yang hadir banyak saudara. Itu gedung gereja besar. Kayaknya 3 kali gedung ini, besar sekali itu. Bisa muat 1000-an saudara. Penuh. Jadi saudara, kadang-kadang dunia menggiring kita apa? Oh, dia pendeta kalau ada di YouTube. Tapi sekarang saudara, tidak peduli pendeta nggak pendeta, semua bisa masuk media sosial. Betul? Tinggal hati-hati saja. Kalau yang video 1 tadi boleh nggak? Bisa. Nah, coba video yang 1. Ini saya akan tutup khotbahnya. Sekalipun tadi saya niat khotbah 3 jam kan begitu. Karena tadi pas makan ada yang minta. Ada yang minta, kan kita pelayanan biasa 3-4 jam ya. Cuma kayaknya barbecue perlu juga ya. Oke, coba ditampilkan. Saudara nonton dulu satu video ini. Bahwa betapa manusia jahat. Orang yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti jahat. Tapi lihat, ini adalah penggalan khotbah dari seorang pendeta senior kita, ya, Pendeta Timotius Arifin. Supaya apa? Saya sering dalam rapat-rapat, apalagi saya sebagai pengurus juga saudara, banyak hal. Bukan yang ini. Nanti Pak Timotius bisa marah sama saya. Ya, ini adalah khotbah, penggalan khotbah dia tentang orang yang tidak berkenan dan tidak dapat kemuliaan Tuhan itu jadinya ngaco. Tapi Tuhan tidak pernah ngaco. Saudara lihat, bisa? Ini penting, cuma 1 menit apa 58 detik kok. Sebentar kok. Saya tonton dulu supaya kalau saya ngomong memang ada buktinya. Kami hamba-hamba Tuhan ini punya banyak pertemuan saudara. Saking banyaknya pertemuan, ada hal yang kita nggak bisa sampaikan lagi. Tapi kita mencoba eksekusi dalam pelayanan, ya. Baik. Jadi di sini saudara, di China, negara besar, itu saudara sekarang sudah terjadi selain pembatasan jumlah jemaat, di Cina sudah dibuat Alkitab baru. Jadi kalau saudara tidak baca Alkitab dari sekarang, saudara tidak tahu mana Alkitab asli, mana Alkitab palsu. Ya, saya kemarin sudah khotbahkan. Sebenarnya saya sudah siapin, tapi ada kesalahan teknis. Nah ini cepat nggak bisa. Bahwa sekarang pendeta yang khotbah sudah bukan manusia lagi. Ya, ada namanya ChatGPT. Tapi ChatGPT itu masih level di bawah. Ada yang di atasnya lagi. Pendeta artifisial. Jadi yang khotbah itu sudah teknologi. Saudara diajar sama teknologi. Bayangkan, masih punya iman gak itu? Saya memilih dikhotbahin sama orang dari kampung, gak pendeta gak apa-apa. Orang dari kampung cerita tentang Yesus, orang paling bodoh cerita tentang Yesus, daripada cerita tentang Yesus keren, tapi dikhotbahkan oleh makhluk yang tidak bernyawa dan berroh. Nah ini, bisa? Nah, coba saudara dengar. Sebentar, 1 menit aja. Gak usah takut. Nah, hilang dia. Gak mau dia? Oh, gak bisa ya? Hah? Gak bisa? Kalau gak bisa, tampilkan aja wajah bapaknya. Saya coba dari sini. Bentar ya. Bisa? Oke. Nah ini salah satu bukti pintu yang terkunci. Berarti kita harus berdoa punya laptop baru kan gitu. Amin. Kita harus berdoa punya multimedia yang lebih bagus. Karena itu mendukung pelayanan gereja kita. Saudara lihat. Bisa? Tidak lama lagi muncul, yaitu Alkitab AI. Yuval Harari yang dari World Economic Forum, mereka mengatakan kami sedang membuat, yaitu Alkitab AI, Artificial Intelligence, yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky, yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, perjanjian lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat
Rasul Paulus. Saya mau beritahu, Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi, tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya. Nah, saya sudah dengar. Ada video yang lebih panjang lagi, tapi ini sengaja kita edit sepotong. Dan ini sudah mulai, saudara. Halo, jangan saudara, yang penting aku mau nyanyi, keren. Wah, bagaimana aku bisa punya gedung yang besar. Gedung yang besar, Amerika, Eropa sudah duluan. Ya, halo, mereka sudah sampai bosan pun punya gedung besar. Tapi sekarang sudah berubah kan? Gedung-gedung besar di benua-benua itu sekarang sudah berubah jadi mall, berubah jadi sekolah, berubah jadi tempat agama lain. Tidak salah, kita bersyukur banyak gereja-gereja besar. Tapi jangan lupa, kekristenan bertumbuh lewat firman Tuhan. Tetap percaya, jangan gantikan otoritas firman. Meskipun kayaknya dongeng. Kalau Tuhan bilang, di dalam pintu terkunci, dia bisa datang, percaya saja. Amin. Kalau Bapak di kantor kayaknya terkunci pintu saudara di kantor, percaya Tuhan bisa masuk di situ. Di usaha saudara kayaknya pintu terkunci, percaya Yesus bisa lahir di situ. Kalau di keluarga saudara kayaknya ada pintu yang terkunci, misalnya anakmu nakalnya minta ampun, percaya Yesus lahir di situ. Kalau saudara juga pintu terkunci, mikir besok anak-anak saya sekolah bagaimana, kuliah bagaimana, percaya Yesus bisa lahir di situ. Jangan saudara pikir saya nggak mikir. Saya juga mikir nanti anak saya kuliah di mana. Nah, karena sudah tidak saya pernah pikirkan dan tidak dapat, sekarang saya tidak pikir lagi. Kan gitu. Saya udah mikir, Trisakti bisa nggak ya? Wah, tanya uang masuknya sekian. UPH, bah, lebih ngeri lagi. Prasetya Mulia, wah. Apa Amerika aja ya Tuhan? Saya udah mulai mikir dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Saking gak masuk di pikiran saya, gak bisa lagi berpikir. Sampai kemarin saya bilang sama istri saya, ada satu kampus lebih keren. Di mana itu? Luar angkasa. Cuma masalahnya, siapa yang bikin kampus di luar angkasa kan belum ada. Artinya udah gak sanggup mikir, saudara. Ini masih anak-anak kan semua ini, ada siapa ini? Andre, Roma, Anthony, Eliora, Reni, banyak nih, Ruth, Rachel, ada Rema, ada Roma, kan gitu. Semuanya kita juga, siapa bilang tidak mikir, saudara? Tapi percayalah ketika pintu terkunci, Tuhan datang, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa baik-baik. Selamat Natal dan menjelang tahun baru bagi saudara. Percaya berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada, diberikan perkenanan kepada saudara. Saudara akan mendapatkan malaikat dan saudara mendapatkan damai sejahtera. Itu tidak pernah dimiliki oleh dunia ini. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya.